Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD dan pengajar praktik Ibu Tuti Winartini SPD MA. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berikut, saya sajikan koneksi antar materi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan pada kesiapan belajar minat dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis strategi diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian secara berkelanjutan, assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid siap untuk menerima pembelajaran dan memberikan mereka tantangan. Dengan daya dukung yang maksimal dan lingkungan belajar yang tepat, mereka dapat menguasai pengetahuan atau keterampilan baru. Yang kedua yaitu minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat situasional, keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dijalani pada saat tertentu. Minat individu, kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Dan yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, meliputi lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, preferensi, berdasarkan kecerdasan majemuk. Menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama, konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan atau materi pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisis kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga yaitu produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya atau bukti fisiknya. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dan dengan modul lain pada program pendidikan guru penggerak? Pada modul pembelajaran 1.1 yaitu filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, semua berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, semua mengacu dan berpihak kepada murid.
Pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik berupaya menuntun murid untuk memenuhi kebutuhan belajar. Berdasarkan kodrat murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan menjadi tuntunan supaya lebih berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai reflektif, seorang guru penggerak mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Dengan nilai inovatif, mampu secara mandiri berinovasi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan dengan nilai kolaboratif, seorang guru penggerak mampu berkolaborasi dengan semua pihak, baik warga sekolah maupun stakeholder untuk mengidentifikasi kodrat anak. Dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu gambaran murid di masa depan yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan berbagai prakarsa perubahan yang bisa dicapai dengan inquiry apresiatif. Melalui tahapan bagja, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prakarsa perubahan yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan murid impian yang kita cita-citakan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dihargai serta dipenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga murid nyaman, senang, dan aman dalam belajarnya sehingga akan tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.